Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat nih. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke materi praktek nih. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur dasar dan penggunaan tipe data konstanta variabel, kita akan mengeksplor lagi untuk penggunaan dari tipe data maupun operator yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita hari ini akan saya kasih dua contoh ya, contoh kombinasi ya, penggunaan operator, variabel, tipe data, dan konstanta, operator juga. Oke, contoh yang pertama saya akan gunakan penggunaan tipe data char. Nah, char di sini penggunaannya kan hanya untuk satu karakter saja ya. Nah, kalau kita mau lebih dari satu karakter, misalnya seperti nama, atau mungkin seperti alamat, itu kan tidak mungkin hanya satu karakter saja. Misalnya huruf A, angka 2 kan tidak mungkin. Jadi kita bisa gunakan array, namanya array ya. Nah, untuk array kita gunakan simbol yaitu kurung siku ya. Ini panjangnya 3. Char ini kita pakai nama variabelnya yaitu variabel misalnya tadi nama ya, untuk menampung nama ya. Selalu diakhiri titik koma untuk setiap di akhir statement. Nah, kita sudah buat variabel nama dengan tipe data char, berarti di sini namanya masih kosong. Maka kita akan input melalui keyboard, yaitu ada perintah cout, tampilkan ya. Ketikkan nama Anda. Ketikkan nama Anda. Oke, lalu kita tampung. Kita tampung berarti ada perintah cin. Jangan sampai kebalik simbolnya ya, cin. Kita tampung di variabel nama, akhiri dengan titik koma. Nah, ini prosesnya adalah sudah sampai di mengetikkan nama lalu kita tampung. Berarti yang tadinya nama di sini kosong, di sini harusnya sudah ada isinya. Bagaimana untuk mengeceknya ya? Kita panggil saja variabelnya. Kita panggil variabelnya cout. Jadi nama saya adalah, nah kita panggil variabelnya, variabel nama. Ini masih sama simbolnya seperti yang di depan ya. Oke, kita debug run. Oke, ketika nama Anda, misalnya nama saya adalah Heni. Nah, kita enter. Nah, Heni ini saya ketik dari keyboard. Lalu kita enter. Nah, jadi nama saya adalah Heni. Nah, jadi di sini sudah betul ya. Nama yang tadi kita petik, kita panggil namanya, yang keluar adalah yang kita ketik tadi, gitu ya. Nah, ini namanya adalah variabel ya. Oke. Nah, itu hanya satu variabel saja. Bagaimana kalau kita kombinasikan dengan dua variabel? Ini juga bisa. Jadi misalnya yang pertama itu nama, kita bisa memasukkan mungkin beda tipe data ya. Kita kasih contoh mungkin usia. Nah, usia kan berarti berupa angka ya, kalau nama kan huruf ya. Oke, karena nama dan usia itu kita gunakan, sebenarnya bisa satu tipe data, tapi kita coba menggunakan tipe data yang berbeda ya. Kita gunakan integer angka ya, usia. Oke, berarti kita buat di sini dua variabel nama dan variabel usia. Nama dengan tipe data char, usia dengan tipe data integer. Nah, lalu kita di mana memasukkan angka usia ini? Nah, prosesnya bebas, tergantung kalian mau menaruhnya di mana. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau tadi mungkin nama yang pertama, yang kedua adalah usia. Nah, ini mau nama kita ketik lalu kita panggil nama, bisa. Baru usia terus kita panggil usia, itu bisa yang pertama. Yang kedua itu kita bisa ketikkan nama terus ketikkan usia baru kita panggil dua-duanya, itu juga bisa. Mungkin lebih sederhana yang opsi kedua ya. Kita akan gunakan opsi yang kedua, yaitu ketika sudah mengetikkan nama, ketika kita enter itu langsung dimasukkan usia. Jadi pada dasarnya prosesnya sama, jadi kita copy saja bisa. Ini copy ya, bagian ini yang sama, nanti tinggal kita ubah saja. Kalau tadi yang diinputkan adalah nama, yang kedua yang kita inputkan adalah usia. Ketikkan usia Anda. Nah, kita tampung, jangan sampai salah, ketikkan usia. Nah, berarti di sini proses memasukkan nama, di sini proses memasukkan usia. Oke, jadi nama saya adalah nama, bisa. Terus proses pemanggilannya sama.
nanti kita bisa sederhanakan juga. Usianya, nah di sini kita panggil usia. Nah seperti ini kita run. Nah ketika nama Anda, oke, namanya adalah Tia, oke, saya enter. Nah di sini Tia tidak langsung muncul. Kalau di yang pertama tadi kan jadi nama saya adalah Tia. Nah ini kita ubah karena di sini ada proses memasukkan usia ya. Misalnya usianya adalah 17. Jadi nama saya adalah Tia, usianya 17. Nah, jadi urutan ini itu sama dengan apa yang kita ketik di sini. Ingat algoritma ya. Jadi nggak usah bingung kok ini ditaruhnya di sebelah sini, kok ininya di sini. Jadi sama persis. Ya nggak usah bingung ini ditaruh di mana. Nih, kamu lihat. Ketika nama berarti yang muncul adalah nama. Ketika usia berarti yang muncul adalah usia. Baru kita panggil di sini, maka di sini juga akan muncul sesuai itu. Oke, tidak ada pertanyaan ya, saya kira ya. Ini untuk yang contoh pertama. Ini penggunaan dua variabel dengan dua tipe data yang berbeda. Nah, oke. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita masuk ke contoh yang kedua. Kita kombinasikan dengan operator. Jadi di sini mungkin ada soal cerita atau ini untuk menyederhanakan. Saya tidak tulis dari awal ya. Ini struktur dasarnya. Saya harap kalian sudah paham. Yang kedua, di sini akan saya kasih contoh menghitung luas segitiga. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah algoritmanya dulu. Saya kira kalian sudah tahu ya untuk rumus menghitung luas segitiga, yaitu kita harus tahu dulu alasnya, tingginya, baru kita nanti hitung luasnya. Perhitungan luas kita dapat dari setengah kali alas kali tinggi. Nah itu prosesnya sama ya. Oke, deklarasikan dulu kebutuhannya apa. Misal karena kita akan menghitung luas segitiga, yang pertama jelas kita butuh variabel untuk menampung alas. Yang kedua adalah variabel untuk menampung tinggi. Nah, alas dan tinggi. Nah, kita butuh satu lagi untuk perhitungan menghitung luasnya tadi. Ya, kan ini ada perhitungan alas kali tinggi dibagi 2, maka kita tampung ke dalam variabel yang ketiga yaitu luas. Oke, kita tampung. Berarti kita butuh variabel alas dan tinggi. Kira-kira tipe data apa yang cocok? Oke, tipe data yang cocok itu integer ya, karena kita akan melakukan proses perhitungan bilangan bulat ya. Integer alas, boleh A saja bisa, boleh alas begini juga boleh, bebas ya. Pokoknya mengikuti aturan yang kemarin sudah saya jelaskan. Alas, karena alas dan tinggi itu kita kira ini ya tipe datanya sama, jadi kita pakai operator koma saja. Alas dan tinggi A sama T. Nah, luasnya Bu. Nah, luasnya kenapa tidak saya taruh di sebelah sini? Nah, karena nanti ada perhitungan, di situ ada proses perkalian sama setengah ya. Nah, setengah kan bukan bilangan bulat. Padahal integer adalah tipe data bulat. Maka kita harus pisah tipe data bulat yaitu tipe data float. Maka kita pisah float untuk luas atau L saja bisa. L. Kita perpanjang luas. Gitu bisa, sama ya, bebas. Karena di sini nanti ada perhitungan pecahan, maka kita pisah ke dalam tipe data yang float. Oke. Kita sudah deklarasikan ada 3 variabel AT dan luas. Nah, AT dan luas ini posisinya masih kosong semua, jadi kita harus mengisi. Nah, pertama alas dulu boleh, tinggi dulu boleh, bebas. Sama perintah cout masukkan alas sama dengan alas. Kita tampung ke dalam variabel alas. Ini untuk menginput atau memasukkan data alas. Ini baru alas, berarti alas sudah terisi. Begitu pula dengan yang tinggi. Nah, tingginya kan kita isi ya, sama kita copy paste saja. Jadi nggak usah bingung ya. Ini saya enter biar kalian prosesnya tahu ya. Yang kedua adalah memasukkan di sini adalah tinggi. Mohon maaf, ini kalau di sini A, di sini juga harus A ya. Kalau alas boleh bebas.
tapi harus sama maksudnya. Kalau di sini A ya di sini A, kalau di sini alas ya di sini harus alas juga. Ini masukan tinggi, kita deklarasikan di sini variabelnya adalah T, maka di sini juga harus sama. Maka di sini A dan T itu sudah ada isinya. Nah, karena sudah ada isi, langkah selanjutnya adalah kita menghitung luas. Jadi kita hitung dulu, di sini ada proses perhitungan luas. Berarti luas di sini kita dapat dari alas dikalikan berarti bintang ya, kalikan dengan tinggi dikalikan dengan setengah 0,5. 0,5 pengetikan di itu pakai titik, jangan pakai koma. Kalau pakai koma salah ya. Koma di bahasa Inggris itu pakainya titik ya. Nah, jangan lupa pakai akhir statement yaitu titik koma. Nah, ini luas alas sudah ada, tingginya sudah ada angka, kita tampung perhitungan alas, kalikan tinggi dikalikan setengah, kita tampung ke dalam variabel luas. Karena kita di sini sudah bikin variabel luas, maka di sini juga harus sama. Kalau di sini L ya di sini L. Gitu prosesnya. Nah, ini berarti luasnya yang tadinya di sini kosong, tidak ada isinya, di sini sudah ada hasil atau ada angkanya ya dari perhitungan ini. Nah, berikutnya adalah tinggal kita panggil saja variabel. Apakah betul variabel luas itu sudah terisi? Jadi luas segitiga yaitu ketik, kita panggil variabel luas, akhiri dengan titik koma, kita run. Nah, oke. Seperti ini. Masukkan alas. Saya alasnya adalah katakan misalnya 5. Masukkan tinggi, misalnya kita masukkan tingginya adalah 4. Nah, jadi luas segitiga adalah 10. Ini kebetulan saya kasih contohnya adalah bulat ya. Maksudnya tipe data bulat yaitu integer. Maka di sini 5 kali 4, prosesnya kan masukkan alas 5, tingginya 4. Berarti di sini alas kalikan tinggi 5 kali 4 20 dikalikan setengah 10. Betul ya? Oke, lalu kita coba untuk float, bilangan bulat ya. Debug run. Misalnya kita pakai angka ganjil, alasnya 3, tingginya katakan 7. Nah, di sini akan muncul komanya karena kita pakai float. Nah, tapi kalau di sini kita pakai integer, maka di sini munculnya tetap akan 10. Jadi poin angka di belakang komanya tidak akan muncul. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di bagian bawah ya. Ini bisa kamu tambahkan misalnya di sini. Cout itu bebas ya. Misalnya hanya sebagai kalimat itu ya, judul atau header, program menghitung luas segitiga. Maaf. Statement missing. Oh iya, nih ada statement missing. Maaf. Nah, kurang lebih seperti ini. Program menghitung luas segitiga. Oke, ini kita enter ya. Kita pakai enter biar enggak. Nah, seperti ini program menghitung luas segitiga. Masukkan alas, alasnya 6, tingginya 9. Nah, itu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Kita pelajari. Nanti kalian bisa cari contoh-contohnya dari internet banyak. Okay? Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ketika kita tatap muka, boleh via WA juga boleh. Oke, ada kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.